Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan meneruskan materi mata pelajaran PPKN kelas 10 bab 5. Ini adalah pertemuan ketiga tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun sebab pembahasannya tentang bagian C, faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Baik, seperti biasa ada peta konsepnya. Nah, peta konsep dari integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu ada 5. Yang pertama adalah kebinekaan Tunggal Ika. Yang kedua adalah pentingnya konsep integrasi nasional. Yang ketiga adalah faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Yang keempat adalah tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kelima adalah peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, pembahasannya yaitu faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Sebagaimana integrasi nasional itu merupakan bagian penting dari pengembangan budaya bangsa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan serta jati diri bangsa seutuhnya. Nah, terbentuknya integrasi nasional itu dikarenakan terdapat beberapa faktor, yaitu ada faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Nah, yang pertama yaitu faktor pendorong, di mana faktor pendorong yang pertama yaitu adanya faktor sejarah. Ya, jadi sekali lagi, faktor pendorong terjadinya integrasi nasional itu adalah faktor sejarah. Nah, maksud dari faktor sejarah itu apa? Yaitu yang menimbulkan rasa senasib dan rasa seperjuangan. Rasa senasib dan rasa seperjuangan. Yang kedua, faktor pendorong terjadinya integrasi nasional itu adalah keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Nah, maksudnya keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia ini sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda, ya, dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal berapa? Ya, pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, yang ketiga adalah rasa cinta tanah air. Nah, maksud dari rasa cinta tanah air ini di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan dan mengisi kemerdekaan, ya. Dalam merebut, terus juga menegakkan dan mengisi kemerdekaan. Nah, yang keempat yaitu rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, sebagaimana dibuktikan banyak pahlawan bangsa yang gugur dalam medan perjuangan. Yang selanjutnya adalah kesepakatan atau konsensus nasional dalam mewujudkan proklamasi kemerdekaan, terus juga Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terus juga bendera merah putih, ya. Konsensus ini dalam dalam perjuangan kemerdekaan. Terus juga Pancasila, ya, Pancasila, terus juga Undang-Undang Dasar, terus juga bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya simbol kenegaraan. Nah, maksud dari adanya simbol kenegaraan yaitu dalam apa? Yaitu dalam bentuk Garuda Pancasila. Pancasila. Dan dengan semboyannya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang terakhir adalah pengembangan budaya kegotong royongan. Nah, maksud dari pengembangan budaya kegotong royongan itu yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun. Jadi, dengan mengembangkan gotong royong, nilai-nilai gotong royong ini merupakan ciri khas kepribadian bangsa
Indonesia. Nah, ini adalah beberapa faktor pendorong terjadinya integrasi nasional ya. Terjadinya integrasi nasional. Ada faktor sejarah, terus juga keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Contohnya adalah dalam masa Sumpah Pemuda. Terus juga ada rasa cinta tanah air, terus juga rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, terus juga kesepakatan dan atau konsensus nasional, kemerdekaan Republik Indonesia, terus juga adanya simbol kenegaraan, dan yang terakhir adalah pengembangan budaya kegotong royongan. Nah, yang kedua yaitu faktor penghambat terjadinya integrasi nasional. Nah, ada beberapa faktor penghambat terjadinya integrasi nasional. Nah, proses integrasi nasional Indonesia sesungguhnya masih terus berlangsung. Dalam proses menuju integrasi nasional ya. Dalam proses menuju terjadinya integrasi nasional, terdapat faktor penghambatnya juga ya. Ada beberapa faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia yang heterogen. Nah, maksud dari masyarakat Indonesia yang heterogen di sini apa maksudnya? Yaitu yang masih beragam. Yang masih beragam atau keberagaman ya. Nah, dalam faktor kesuku bangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, misalkan bahasa, agama yang dianut, terus juga ras dan sebagainya. Misalnya keberagaman di sini adalah syarat suku, agama, ras dan antar golongan. Nah, yang kedua yaitu wilayah negara yang begitu luas, wilayah negara Indonesia yang begitu luas. Nah, dengan wilayah yang begitu luas itu terdiri atas apa? Yaitu terdiri atas ribuan pulau yang dikelilingi oleh apa? Oleh lautan yang sangat luas. Yang ketiga adalah besarnya kemungkinan ATHG, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Nah, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ini yang mendorong keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar. Ini ATHG-nya itu ATHG ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ini baik berasal dari dalam maupun berasal dari luar. Nah, itu dengan adanya ATHG itu bisa menjadi penghambat terjadinya integrasi nasional. Yang keempat, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Nah, maksud dari masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan di sini adalah pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusan di dalam masalah seperti SARA ya, gerakan separatisme dan juga kedaerahan serta demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, itu masih besar terjadinya ketimpangan atau ketidakmerataan. Nah, selain terjadi ketimpangan dan ketidakmerataan, masih besar juga permasalahan dalam bidang apa? Dalam bidang SARA ya. Terus juga demonstrasi, terus juga demonstrasi, terus juga gerakan separatisme di bawah aja ya. Gerakan separatisme dan lain-lain. Nah, masih besarnya ketimpangan tadi, terus juga permasalahan dalam SARA, terus juga terjadinya demonstrasi, terus juga gerakan separatisme itu bisa menghambat terjadinya disintegrasi nasional. Yang selanjutnya yang kelima yaitu adanya paham etnosentrisme. Nah, apa sih yang dimaksud dengan paham etnosentrisme? Nah, paham etnosentrisme ini diantaranya beberapa suku bangsa yang menonjol kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap remeh atau menganggap rendah budaya suku bangsa lain ya, atau menganggap rendah suku budaya lain. Jadi sukunya sendiri atau budayanya sendiri itu lebih unggul dibandingkan dengan suku atau budaya yang lain. Yang terakhir itu adanya pengaruh budaya luar dan kontak langsungnya. Maksudnya adalah dengan lemahnya nilai-nilai budaya bangsa kita
akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun tidak langsung. Nah, maksud dari kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, sedangkan kontak yang tidak langsung antara lain melalui media cetak, baik itu majalah, tabloid, ataupun media elektronik seperti televisi, radio, film, internet, dan telepon seluler yang mempunyai fitur atau fasilitas lengkap. Nah, itu adalah beberapa faktor penghambat terjadinya integrasi nasional. Nah, kesimpulannya, semoga kita semua bisa mewujudkan faktor-faktor faktor-faktor pendorong terjadinya integrasi nasional itu, dan kita bisa melewati semua permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat terjadinya integrasi nasional. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.